Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Aquarius. Nah, di sini kita akan lihat ya bagaimana situasi Aquarius dengan pasangan sahnya dan bagaimana pula situasi Aquarius dengan bebek selingkuhannya di rentang tanggal 1 hingga tanggal 15 bulan Agustus 2025. Seperti biasa ya, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aquarius aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari coba sampaikan di sini ya. Oke, baik, bacaannya akan Mari awali dari hubungan Aquarius dengan pasangan sahnya dulu ya. Oke, satu kali lagi. Nah, ini dia. Di situ ada energi dari The Lovers. Berikut ada energi dari Eight of Swords. Kemudian ada di sana, ada energi di itu, dan kemudian ada energi di situ. Aku nggak ninggalin kamu, tapi aku bakalan cuekin kamu. Aku nggak peduli lagi apa-apa yang aku lakukan selama ini tidak akan mau aku lakukan lagi. Nah, begitu Mari lihat ada prinsip dari pasangan sahnya Aquarius ini tuh ke Aquarius. Jadi kayak ya udah sekedar ngejalanin doang gitu loh. Aku nggak ceraiin kamu, tapi aku juga tidak akan berfungsi sebagaimana layaknya seorang istri atau seorang suami gitu ya. Udah mau masa bodoh aja ini. Mari nampak energi dari pasangan sahnya Aquarius gitu loh. Karena ini tuh kayak masih belum berani beneran gitu ya. Belum berani beneran melangkah dalam hidup ini tuh tanpa ada Aquarius gitu ya. Tentu mungkin belum beraninya itu tuh karena ada pertimbangan, entah itu tuh pertimbangan anak, entah itu tuh pertimbangan pekerjaan, entah itu tuh pertimbangan nama baik keluarga, atau apapun itu gitu ya. Nah, itulah yang mencegah pasangan sahnya Aquarius ini di saat sekarang untuk cut off, bener-beneran putus habis ya relationship dengan Aquarius gitu. Jadi yang kayak biar aja statusnya tetap status suami istri gitu ya, atau tetap statusnya pacaran. Dia nggak bilang putus, dia nggak bilang ini cerita asmara percintaan pacaran ini selesai gitu ya. Tapi dia bisa tidak lagi chatting, tidak lagi nelfon ya, hanya kalau sesuatu yang penting saja baru berinteraksi dengan Aquarius seperti itu. Mulai nih mikirin apa-apa yang dia lakukan, dia tuh bilang ke diri sendiri nggak usah lagi dilakukan gitu ya. Hal-hal kecil aja lah, masa bodoh aja lah sama Aquarius, aku nggak mau lagi masak misal gitu ya. Terserahlah Aquarius ini tuh mau makan di mana, menu makanannya dia seperti apa, higienis kah, sehat kah, cukup asupan untuk Aquarius kah, dia bisa kayak masa bodoh, kayak gitu ya. Pokoknya aku masih dikasih duit sama Aquarius, ya sudahlah, cukuplah gitu. Di sana dia. Kalau Aquarius mau kayak gimana, seperti apa ke dia, juga dia bisa nggak mau tahu lagi. Yang penting, iya, adalah yang dia harapkan dari Aquarius itu tuh masih bisa dia dapatkan. Itu kalau Mari lihat ya. Nah, itu terutama kalau contohnya suami istri itu tuh lebih gampang. Biar aja kami masih satu atap bersama gitu ya. Biar aku nggak mumet-mumet nih mikirin aku mau tinggal di mana gitu ya. Biar aja lah, walaupun sudah tidak bahagia lagi dengan Aquarius, tapi ya asalkan aku masih bisa lepas, atau aku tidak kena panas, tidak kena hujan, nggak pusing mikirin kontrakan misalnya gitu ya, beli rumah baru, rumah sendiri, udahlah itu, cukuplah itu. Asalkan anak-anakku masih dinafkahi sama Aquarius,
Udahlah, cukup lah itu, daripada aku yang mikirin sendiri gimana uang sekolah anak, uang susu anak, uang makan anak, masa depannya anak. Begitu dia. Tapi yang penting apa-apa yang dia rasa berharga, waktunya dia, tenaganya dia, uangnya dia, atau bantuan-bantuan apa gitu ya, boleh-boleh dia bilang nggak usah lagi dikasih sama Aquarius. Gitu ya, nggak usah lagi kayak berinvestasi dalam hal yang positif di hubungan ini. Memang dia bilang kalau untuk hal yang negatif juga tidak. Jadi tidak sengaja-sengaja nyari-nyari perkara, nyari-nyari ribut, tidak mau. Dengan sengaja nyindir-nyindir gitu ya, bikin kekacauan gitu, ya dia tidak mau. Tapi juga melakukan investasi seperti kata Mari tadi. Di saat ini Mari nampak energi dari pasangan saya Aquarius, dia sudah ogah, sudah enggan untuk melakukannya. Kayak gitu. Mau kayak gimana kondisi keadaannya Aquarius, terserah. Udah gitu dia. Apalagi yang kalau misalnya dalam hubungan dengan Aquarius, dia ada ya andilnya dia nge-backup pribadinya Aquarius. Bisa-bisa dia tahu betul itu. Kalau dia nihil dari andilnya dia selama ini, Aquarius bisa goyang nih hidupnya. Tapi dia ya ndak mau paham lagi. Dia namanya orang masa bodoh. Gitu ya. Jadi misal andaikan dia ini tuh ternyata orang yang mengambil peran sebagai pencukup finansial. Mau ini tuh dia kayak, udahlah terserah Aquarius lah. Mau gimana dapur biar ngebul. Bisa-bisa dia sudah ndak peduli. Ya, mikir dia mau ngasih uang 1.000 rupiah, mikir dia. Karena dia bisa kayak gini nih. Aku udah banyak effort dalam hubungan kami. Tapi nampaknya kok sia-sia. Gitu loh. Jadi kayak keadaan di saat sekarang mendorong dia untuk tanda petik pelit perhitungan sama Aquarius ini. Itu loh. Kayak dia ngerasa bahwa ini adalah investasi bodong. Gitu loh. Aku nggak mau merugi lebih banyak lagi di sini. Tapi aku memang nggak mau ninggalin dulu. Gitu. Ya. Tapi kalau untuk melakukan yang terbaik, ogah. Sudah-sudah itu. Gitu dia, sudah-sudah. Tidak-tidak lagi nih. Itu loh. Bahkan dengan sikapnya dia ini apabila membuat hubungan semakin runyam, semakin dingin maksudnya Mari. Ya, semakin gak karu-karuan. Dia bilang, ya udah ndak masalah. Gitu loh. Gak mau ngurus lagi. Dia bisa tetap bereffort baik, tapi dia menolak melakukan effort yang demikian. Di situ ada semacam rasa kecewa. Gitu ya, semacam ada rasa kecewa. Dan langsung secara mentalnya dia ya, pertimbangan pikirannya dia, gitu kan. Kekecewaan ini tuh tidak boleh terlalu merusak dirinya dia. Jadi sehingga itulah yang mendorong dia berhenti untuk memberikan sisi terbaik dari dirinya untuk hubungan bersama dengan Aquarius ini. Gitu ya. Sekarang mari tarik dari energi Aquariusnya sendiri. Cinta. Situ. Waduh, iyalah. Mari lihat memang gini ya. Aquarius ini pun ternyata sudah masa bodoh. Sama aja. Gitu loh. Boleh-boleh di sini tuh Aquarius memang lagi kelepek-kelepek gitu ya. Jangan-jangan dengan orang ketiga. Pokoknya adalah orang lain. Jadi kalau Mari bilang memang di sini tuh energi Aquarius lagi nihil banget dalam hubungan mereka. Dari hubungan antara dirinya si Aquarius dengan pasangan sahnya.
Gitu loh. Ya. Mari lihat semasa bodohnya si pasangan sahnya Aquarius, lebih masa bodoh lagi nih Aquariusnya. Gitu. Ini kayak dia tidak menganggap. Dia tidak menganggap ini tuh keberadaan si pasangan sahnya ini. Bisa dia lupa diri kalau dia ini tuh sudah suaminya seseorang, istrinya seseorang, atau pacarnya seseorang. Lupa ini si Aquarius ini. Ya, dia tidak menganggap keberadaan pasangan sahnya. Ini kayak dia rasa dia anak lajang ini. Seperti dia bilang dia ini tuh single. Gitu loh. Dan tentu saja sikapnya Aquarius ini tuh bikin kecewa berat ini pasangan sah. Tuh ya. Jadi mari nampak berbunga-bunganya Aquarius. Ini Aquarius lagi jatuh cinta ini. Dan berbunga-bunganya dia ini tuh nampak jelas gitu. Ya. Kebaca jelas. Sama si pasangan sah. Karena Aquarius ini tuh dia boleh-boleh dia nggak nutup-nutupi gitu loh. Dia nggak nutup-nutupi. Ya. Nah, tuh bener. No, tuh. Dia nggak nutup-nutupi nih. Dia kayak apa adanya saja. Macam orangnya tidak merasa bersalah gitu loh. Jadi dia bisa aja tuh yang kayak chatting-chattingan sama orang ketiga ini di depan si pasangan sah. Gitu ya. Upload foto, upload status. Yang dimana poin dari uploadan statusnya Aquarius itu menceritakan atau nge-mention si orang ketiga ini. Jadi perselingkuhan Aquarius ini mari lihat bukan perselingkuhan di balik layar. Tapi perselingkuhan di atas panggung. Terang benderang. Gitu. Udah ada rasa bersalah soalnya. Macam ini tuh benar menurut Aquarius. Ya. Jadi dia nggak pulang-pulang misalnya ke rumah mereka bersama, ya. Ke rumahnya Aquarius dengan pasangan sahnya, maksudnya Mari. Aquarius bisa kayak, ya udah aku lagi nggak mau pulang gitu loh. Dan nggak mau memaksakan diri juga. Jadi kayak beneran nihil di matanya Aquarius keberadaan pasangan sahnya. Lupa diri dia sudah jadi bapak, dia udah jadi ibu, lupa diri. Ya, jika ternyata ini sudah berumah tangga dengan pasangan sah dan sudah ada anak dalam pernikahan itu. Lupa. Lupa, beneran lupa. Macam orang amnesia. Gelap mata ini dia sama pasangan sahnya. Makanya bisa di situ tuh kayak tega gitu loh. Teleponan di depan si pasangan sah, ya. Teleponan dengan ini si bebek selingkuhan. Gitu. Dia bisa kayak langsung berpenampilan ganteng, gagah, cantik gitu ya. Terus keluar rumah, lama pulangnya, gitu. Dia bisa kayak ngajak anak-anaknya mereka untuk ikutan ngedate sama si orang ketiga, bisa. Gitu loh. Sama sekali nggak dianggap. Boleh-boleh kalau misalnya si pasangan sah menginterogasi Aquarius. Aquarius ya jujur gitu. Iya, aku lagi jalan sama si Anu gitu. Aku cinta sama dia. Memang beneran lagi cinta. Lagi mabuk kepayang. Mari lihat di sini. Aku mau memilih dia jadi istrinya aku. Bisa nekat langsung. Ya. Aku mau ngambil dia jadi istrinya aku. Aku pengen dilamar sama laki-laki itu. Terang dia jujur sama pasangan sahnya. Bisa. Tidak ditutup-tutupi. Tinggal jejak-jejaknya si orang ketiga ini. Tinggal. Misalnya ya, dalam mobil ada perintilannya si orang ketiga gitu. Apakah itu sendalnya? Apakah itu peniti jilbabnya? Misal. Ada itu tinggal. Terlalu jelas gitu dibuka sama Aquarius.
tentang perselingkuhannya dia ini, tentang keberadaan orang ketiga ini. Kayak ada rasa bangga gitu loh, mau mewartakan aku lagi jatuh cinta, aku lagi bersama dengan orang ketiga. Gitu. Maunya dia kalau bisa 8 miliar manusia di muka bumi ini tuh tahulah bahwa ada ini sosok seseorang yang lagi bikin dia mabuk kepayang. Itu. Tuh ya. Dan tentu dengan sikapnya Aquarius seperti ini, memang mari lihat tidak bikin pasangan sah sedih, namun marah. Gitu. Ya marah lah. Siapa sih nggak marah gitu ya kan? Apalagi kalau status mereka udah suami istri. Enak-enakan ada mengizinkan hadir orang ketiga gitu loh. Ya. Yang taunya Aquarius sudah baik banget kalau dia dengan orang ketiga ini. Dan menelantarkan hubungan dengan pasangan sah. Udah baik banget itu. Itu. Jadi benar yang dia rasa oleh Aquarius, benar menurut Aquarius, tidak benar menurut pasangan sah. Dan itu yang bikin pasangan sah marah. Itu loh. Bisa habis-habisan itu effortnya Aquarius dengan orang ketiga. Tuh kalau mari lihat ya, bisa di situ. Habis-habisan. Itu tadi bahkan meresikokan hubungan dengan pasangan sah. Kalau menurut Aquarius udah tepat itu. Gitu loh. Kayak yang luar biasa banget ini orang ketiga ini di matanya Aquarius. Luar biasa. Luar biasa istimewa. Tidak boleh dilepas, harus dimiliki. Begitu loh. Kalah jauh. Kalau Aquarius ngebandingin antara pasangan sahnya dengan ini bebek selingkuhannya, kalah jauh. Nggak ada apa-apanya dia lihat ini tuh pasangan sahnya. Walau ini sudah jadi ibu anak-anaknya dia, bapak anak-anaknya dia, tapi kalah jauh. Gitu loh. Cantikan yang ini, gantengan yang ini, baikan yang ini. Panjang deretannya dia. Untuk di saat sekarang Aquarius tidak melihat sisi jelek dari pasangan selingkuhannya ini. Namanya kan manusia kan. Kita kan tetapnya tuh ada sisi jeleknya kita kan. Tapi di matanya Aquarius yang jelek itu pun baik gitu loh. Di sana. Yang jelek itu pun baik. Perfect, sempurna. Lagi ini adalah orang yang lagi dia puja-puja. Gitu. Gitu ya. Sedang merasa tertantang di sini Aquarius. Tertantang untuk bisa memiliki si bebek selingkuhan. Itu loh, ya. Tertinggal jauh ini si pasangan sah. Karena Aquarius lagi mengejar si pasangan selingkuhannya ini. Benar-benar lagi dia usahain. Kalau mari lihat ya tadi ya, memang dia ini tidak berencana menjadikan si selingkuhan ini hanya sebatas selingkuhan. Maka di situ tadi ada beberapa mari nampak kalau bisa segera nih merit gitu loh. Maunya Aquarius ke bebek selingkuhannya. Merit, jangan lagi ditunda-tunda, jangan lagi ditunggu-tunggu. Gitu ya. Apalagi kayak dia merasa dia dapat support ini dari orang-orang sekitarnya dia. Misalnya nih ya, dari teman-temannya Aquarius. Iya sih, lebih bagus itu orang ketiga itu daripada pasangan sahmu. Bisa gitu. Entah teman-teman, apakah itu juga keluarga, gitu ya. Orang yang penting lah menurut Aquarius. Orang yang terpenting dalam hidupnya Aquarius, ketika Aquarius tanya, yang mana ya yang aku pilih? Semuanya itu tuh hampir semua. Katakan misalnya Aquarius bertanya sama 10 orang. Ini contoh aja ya. Bisa itu tuh minimal 7 orang. Itu tuh mengarahkan Aquarius ke si bebek selingkuhan. Makanya di situ tuh kok jadi makin optimis, makin yakin Aquarius ini. Bahwa ini adalah pasangan yang tepat untuk dimiliki. Ini adalah satu hubungan yang harus dia perjuangkan. Apapun resikonya hajar. Gitu loh.
karena merasa bahwa dari effortnya dia ini, dari perjuangannya dia ini tuh hasilnya nggak akan sia-sia, gitu ya. Akan kayak, nah seperti orang lagi ngejar piala gitu ya, lagi mengejar kemenangan, kayak gitu di matanya Aquarius tentang si bebek selingkuhannya ini. Nah, kalau bebek selingkuhannya ini, mari lihat apakah dia excited itu sama seperti excitednya Aquarius. Oh, ternyata tidak juga. Ternyata tidak. Gitu ya. Ternyata tidak. Bahkan bisa-bisa dia ini tuh ya nggak begitu mau gitu ya sama Aquarius ini. Entah karena dia tahu, waduh Aquarius kan udah lakinya orang, bininya orang. Enggak lah, aku nggak mau main-main sama lakinya orang gitu. Nggak mau bercandaan sama bininya orang. Sia-sia itu, gitu. Ini si bebek selingkuhan. Tuh ya. Jadi dia nggak mau kecele di sana. Dia nggak mau kecele. Tuh ya. Dia nggak mau ngejalanin hubungan yang sia-sia. Kalau soal apakah dia punya perasaan sama Aquarius, memang ada ini, mari lihat. Ada, walaupun belum besar nampak ya. Makanya keinginan untuk bersama Aquarius pun kelihatan ya nggak kuat gitu loh. Ya nggak kuat. Ada beberapa ini merasa kayak dibohongi sama Aquarius. Mungkin dulu Aquariusnya bilang dia masih single, dia janda, dia duda, gitu ya. Nah kebetulan ketahuan nih sama si ayang bebek selingkuhan. Yo ayang bebek yo nggak mau lah, belum udah dibohongi. Kan nah itu juga bisa nih mari lihat. Jadi dalam upaya pendekatannya Aquarius ini, mari lihat itu disambut dengan hangat-hangat kuku gitu ya. Tidak terlalu disambut dengan tari-tarian sama si ayang bebek selingkuhan. Bisa-bisa bahkan ayang bebek selingkuhan lari saat sekarang ini, lari. Gitu loh. Jadi makanya mari bilang jelas kelihatan ada perjuangan Aquarius di sini. Itu ya. Dia memang nggak ngeblokir Aquarius misal. Tapi dia Aquarius chatting, mau itu tuh dia lambat-lambatin jawab. Ya pokoknya tidak terlalu bergairah. Ini ya si ayang bebek selingkuhan. Nggak terlalu bergairah tuh sambutannya. Biasa-biasa aja. Gitu. Boleh bahkan dingin sambutannya. Jadi untuk sementara waktu ini semacam perjuangan satu belah pihak. Yaitu pihaknya Aquarius yang sedang memperjuangkan bebek selingkuhan. Bebek selingkuhan lebih memilih untuk pasif. Atau lari. Gitu ya. Pasif atau lari. Dia tidak tolak dengan sebegitu hebatnya, tapi dia juga tidak menerima dengan riang gembira, gitu, ya di sana. Tapi dengan energi Aquarius yang seperti ini mah orang yang pantang pulang sebelum menang, gitu ini. Ngalahin perjuangan pahlawan 45 ini ya, gitu. Harus aku taklukkan dia, harus aku miliki dia. Gitu modelnya Aquarius. Walaupun Aquarius ini tuh cewek ya, tapi energi maskulinnya lagi keluar ini. Ngerti ya kalau orang energi maskulin ngejar gitu ya kan. Mengusahakan gitu loh. Tanda petik ya ngejar. Kan pengejaran laki-laki dan perempuan kan agak-agak beda dikit ya. Namun kalau untuk mau digeneralkan bahasanya, ngejar gitu loh. Ya, mengusahakan gitu ya, di sana. Jadi ya untuk menaklukkan masih belum tertaklukkan ini si bebek selingkuhan, belum, gitu. Dan Aquarius pun tahu, makanya di situ tuh dia gas terus, gitu loh. Jadi habis semua perhatian ya ditujukan untuk si bebek selingkuhan dan secara otomatis terabaikanlah
ini sih pasangan sah gitu. Oke, baik. Dalam pembacaan Aquarius dengan pasangan sah hadir energi dari Gemini, Pisces, Scorpio, Cancer, Taurus, Virgo, Capricorn di sana. Dan berikut ada energi dari Aquarius. Nah, di pembacaan Aquarius dengan bebek selingkuhan hadir energi dari Sagittarius, Virgo, Leo, Cancer. Kemudian energi dari Aries di sini ada energi dari Taurus dan energi dari Libra hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.